Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dan hanya Tuhan tempat di mana kami dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami. Dan hanya di hadirat Tuhan kami merasa damai, kami merasa sukacita, dan kami merasa nyaman walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, juga pengertian yang baik dan yang benar bagi kami semua yang mendengarkan dan bahkan melakukan firman Tuhan ini. Dan biarlah hari lepas hari hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan, hidup kami semakin menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan kesempurnaan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Selamat Paskah. Saya mengucapkan kepada panjenengan semua. Ada kabar baik, Bapak Ibu. Ada good news. Yang pertama berkaitan dengan anggaran dana, di mana minggu lalu saya sampaikan untuk sampai ke Paskah kebutuhan atau keuangan yang dibutuhkan itu masih minus 200 sekian, hampir 300. Betul ya, saya minggu yang lalu sampaikan. Dan kemarin ketika selesai acara Jumat Agung, Bendahara Pansus memberi laporan bahwa keuangannya justru surplus 400.000 rupiah. Nah, puji Tuhan ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Matur nuwun juga untuk panjenengan yang sudah berdoa, sudah memberi daya dan juga dana, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan tercukupkan. Good news yang kedua, berita baik yang kedua, Tuhan Yesus bangkit. Ya, ini berita yang terbaik dari yang terbaik. Kalau jenengan pernah ngerti atau pernah dengar berita terbaik, ini terbaik dari yang terbaik. Bahwa Tuhan Yesus bangkit. Sukacitanya, senangnya, bangganya melebihi ketika khususnya saya pribadi mendengar bahwa keuangannya surplus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Good news yang ketiga, ini jenengan anggap good news boleh, enggak boleh, tapi bagi saya good news. Bahwa seperti pujian tadi mengatakan, oh darah yang kudus, oh darah penebus, dan ternyata golongan darah Yesus dengan saya sama. Oh. Meh dianggap good news, monggo ora ya ora apa-apa gitu. Tetapi yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berita baik, kabar baik dari yang terbaik, bahwa Yesus telah bangkit dan ini terbukti. Paulus katakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kabar baik, berita Injil yang kukabarkan kepada kalian. Itu artinya sia-sia pula lah imanku selama ini. Pun sama juga dengan kita, tetapi ternyata iman kita tidak sia-sia. Bahwa Yesus bangkit, buktinya apa? Banyak selain apa yang tertulis di dalam Alkitab yang tentunya perlu kita mengerti, kita percaya dengan iman, tetapi juga temuan-temuan arkeolog banyak membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan Yesus itu benar-benar bangkit.
Mulai dari temuan-temuan sampel darah. Ya, namanya arkeolog itu kan punya ilmunya sendiri gitu kan. Walau sudah beribu-ribu tahun itu ternyata darah masih bisa dianalisa. Kerak ketang bercak dan sebagainya itu bisa. Temuan darah di bawah Bukit Golgota itu sama seperti temuan darah yang ada di kubur Yesus. Kubur Yesus sampai sekarang masih ada di sono, di negaranya sono. Kalau jenengan ziarah rohani, bukan munggah ini ya, tapi bukan munggah pendeta juga, masa pendeta jenengan munggahi. Wisata rohani ke Yerusalem salah satu rutenya adalah ke makam Yesus. Dan arkeolog menemukan kesamaan sampel darah dan keunikannya. Kenapa diyakini bahwa ini benar-benar darah Yesus? Karena tidak seperti umumnya manusia. Sedikit pengetahuan. Kalau manusia itu darahnya memiliki kromosom, kalau ini Vera ahlinya darah itu. Kudune ngerti. Kalau aku salah dibenerke atau mungkin nanti bisa tanyakan ke Mbak Vera. Laki-laki itu kromosomnya itu adalah XX. Wanita itu adalah XY. Hah? Laki-laki yang XY, wanita yang XX. Dan ketika menjadi manusia, jumlah kromosomnya itu normalnya adalah 46. Yang terdiri dari 23 kromosom XX dari ibu E, 23 kromosom XY dari bapak E. Dan jenengan tahu apa yang ditemukan? Di sampel darah yang ditemukan di bawah Golgota dan kubur itu, cuma ada jumlahnya 23 kromosom. Dan hanya ada satu kromosom, yaitu apa mau wedok? Nah itu. Padahal manusia normal di atas atau di bawah 2 saja kromosomnya dari jumlah normal 46. Konon katanya peneliti mengatakan, ahli kesehatan mengatakan akan sulit untuk hidup. Tetapi kromosom darah Yesus cuma 23 dan dia hidup normal. Membuktikan bahwa dia hanya memiliki kromosom dari ibunya. Nah ini banyak pembuktian ya, membuktikan bahwa itu benar-benar darah Yesus, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar dikandung oleh Roh Kudus, ora duwe bapak secara biologis. Bukti mengatakan. Nah kita akan belajar bersama-sama tentang kebangkitan Yesus atau apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Khususnya kita akan belajar dari orang-orang terdekat Yesus. Walaupun ini sesungguhnya merupakan respon, merupakan sikap yang kurang begitu mengenakkan, justru datang dari orang-orang di sekitar Yesus yang adalah kurang lebih murid-muridnya. Anda dan saya dekat dengan Yesus enggak? Dekat boten? Dekat boten? Nah, coba cek. Dimulai dari orang yang terdekat. Kita akan baca ayatnya rada akeh. Maka kita akan baca silih berganti. Karena tak potong ayatnya nanti jadi kurang dapat dimengerti dengan nanti. Kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 sampai 31. Karena nanti tak baca ayat-ayat per poin-poinnya nanti malah nggak nyambung nanti. Ayatnya yang ke-9 sampai 31 kita akan baca silih berganti ya. Saya mulai dari ayat yang ke-9, jenengan selanjutnya meneruskan ayat 10 dan kita bergantian sampai ayat 31. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 31. Sampun? Nah, itu ada. Saya mulai ya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu.
hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun apa yang terjadi? Reaksi, respon, dan sikap apa yang mereka berikan ketika mendengar kebangkitan itu? Yang pertama, saya menuliskan di sini, saya mencatat di sini. Ketika para wanita itu mendengar berita dari malaikat di kubur yang sudah kosong itu, maka mereka kembali menemui para murid-murid yang lain. Murid-murid loh ya. Dikatakan sana ke-11 murid dan saudara dari Yesus. Mereka katakan Yesus bangkit. Kubur kosong. Tapi apa jawab murid? Omong. Para murid yang notabene adalah orang terdekat, ngerti, paham, tahu setiap apa yang Yesus katakan dan nubuatkan dan beritakan apa yang akan terjadi nanti. Justru mereka adalah orang yang pertama kali tidak percaya bahwa Yesus telah jadi menyakitkan. Mereka berkata, omong
kosong. Dalam ayat yang ke-11 mencatat seperti itu. Padahal Yesus sudah katakan kepada mereka. Kalau Anda membaca ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perkataan apa? Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, itu kata malaikat. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Gusti Yesus sampun apa Bagung? Ayo aku diajari. Ini direkam loh Bagung. Bukan. Sampun ngendika. Nah. Gusti Yesus sampun ngendika. Tuhan Yesus sudah berbicara itu kepada para murid. Bahwa aku memang harus mati dan nanti yang pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu, bahkan yang lebih menyakitkan hati adalah mereka yang sudah hidup sejak kecil, bahkan terlahir dari keluarga Kristen. Justru ketika dewasa semakin tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan Allah dan bangkit dari kematiannya. Malah ragu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang mati untuk kita dan bangkit untuk kita semua. Memberikan kemenangan. Lucu. Sedangkan seharusnya kita bersyukur bahwa kita itu hidup tidak sejaman dengan para murid pada waktu itu. Karena menurut saya begini, cukup bisa dimaklumi kalaupun murid waktu itu tidak percaya. Karena mereka hidup sejaman dengan Yesus. Belum ada bukti. Ya dah? Maka mungkin saja mereka tidak percaya. Oke lah. Tetapi kita sekarang hidup di zaman di mana semua sudah terbukti. Betul tidak? Hidup di zaman di mana Yesus sudah membuktikan bahwa ia telah lahir, ia telah mati, bangkit dan bahkan naik ke surga. Semua sudah tercatat, tertulis di Alkitab. Maka menjadi sangat aneh kalau kita masih ragu. Karena seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak iya kan? Semua kan sudah terbukti, semua sudah tertulis. Maka kalau kita menjadi ragu, menjadi tidak percaya, dan bahkan tidak mempercayakan hidup kita kepada Yesus, itu menjadi sangat aneh. Yang kedua, dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, ini kata murid-murid di jalan Emmaus ya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya apa toh? Ini rada lucu ini. Mereka itu nyesal. Menyesal dengan apa? Menyesal karena mereka sudah menaruh pengharapan kepada Kristus. Karena mereka berharap dia itu Mesias yang bisa membebaskan bangsa Israel. Kok mati? Kok mati? Artinya apa? Yang di sini kedua saya mencatat. Menyikapi kebangkitan Yesus. Menjadi orang percaya yang beriman. Jangan berekspektasi terlalu tinggi menuruti keinginan kita. Menuruti nafsu kita. Jangan paksakan Tuhan menjadi seperti apa yang kita mau. Kalau Anda tidak mau menyesal seperti murid-murid itu. Artinya apa?
ketika kita percaya kepada Yesus, percayalah dengan tujuan dan motivasi yang benar, tanpa ada embel-embel. Karena banyak orang ketika mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus, harapannya apa? Pengen dibebaskan dari sakit penyakit, pengen diberikan kekayaan, ya minimal kemakmuran, gitu kan? Pengen sukses hidupnya, dan itu salah, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Jadi segala angan-angan yang membentuk kita berdasarkan keinginan kita, percayalah bukan itu yang dimau oleh Tuhan. Ya, bukan itu yang dimau oleh Tuhan. Mereka bukan menyesal karena mungkin Yesus mati atau apa, tapi yang mereka sesalkan itu justru mereka keinginannya nggak keturutan. Kan banyak toh orang Kristen itu yang akhirnya percuma melu Kristen, uripku panggah ngene-ngene wae. Ya karena kamu jadi Kristen bukan karena percaya Yesus, tapi karena ada sesuatu yang sedang kamu tuju. Makanya ketika yang kamu tuju itu tidak terjadi, ya kamu nyesel. Dan bahkan nyalahke Yesus, nyalahke kekristenan, nyalahke iman. Dan itu salah, saya salah sama kamu. Yang memiliki motivasi, memiliki tujuan yang salah ketika kamu mengikuti Yesus. Karena beriman itu harusnya murni, tanpa embel-embel apa-apa. Percaya Yesus karena benar-benar yakin Yesus itu sudah mati dan bangkit. Bahkan saya pribadi, ini jujur saya katakan, saya mau mengikuti Yesus karena memang saya murni percaya dia bangkit. Dia mati bagi saya. Bukan karena saya pengen masuk surga. Karena urusan surga neraka itu sesungguhnya urusannya Tuhan. Yang saya lakukan sekarang, saya hidup manut opo karepe Tuhan. Urusan surga neraka itu haknya Tuhan. Karena banyak orang yang pada akhirnya mengikut Yesus. Nah ini kadang aku rada geli tapi tetap tak lakoni. Karena ya itu urusan hatinya dia, itu dia yang tahu dengan Tuhan. Ketika beberapa orang, saya menemui beberapa orang yang sakratul maut, yang hampir meninggal, saya diminta untuk menanyakan, atau bahkan mungkin saya berinisiatif untuk bertanya, percaya Yesus napa mboten? Percaya Yesus mungkin selamat? Jawabannya selalu nggih. Saya tidak berani menghakimi memang itu percaya sungguh-sungguh atau tidak. Ya semoga sungguh-sungguh gitu loh. Tapi banyak orang yang memutuskan untuk percaya karena apa? Wedi mlebu neraka. Dan itu motivasi yang salah untuk mengikuti Yesus. Sekali lagi saya katakan, saya pribadi, ya pengen mlebu surga. Sapa sing ora pengen mlebu surga? Tetapi bukan itu tujuan saya. Bukan itu tujuan saya mengikuti Yesus. Bukan itu tujuan saya menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Bukan itu. Saya percaya Tuhan itu baik, gak akan menyesatkan saya, gak akan mencelakakan saya. Itu yang saya percaya. Artinya kalau Tuhan memang melihat saya itu baik dan layak dan pantas, Tuhan pasti masukkan saya ke surga. Tapi bukan itu tujuan saya. Ya. Percayalah Yesus dengan motivasi yang benar. Tidak usah berekspektasi terlalu tinggi supaya engkau tidak menyesal. Dan ujung-ujungnya nyalah ke Yesus. Tahu ngikut Yesus itu susah senang, tetap ngikut saja. Percaya saja. Karena jika tidak, yang terjadi seperti yang ketiga. Dikatakan dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mengapa terbuka mata mereka? Karena sebelumnya ayat yang ke-16 katakan,
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa toh yang menghalangi? Keraguan-raguan. Apa toh yang menghalangi mereka? Motivasi untuk memenuhi keinginan kepuasan sendiri. Sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka. Lagi-lagi ini yang sering terjadi. Sangat wajar ketika orang itu senengnya ketika seneng. Tapi itu senengnya ketika seneng. Paham maksudnya ya? Wajar, sopo sing gelem susah. Tetapi dalam hal mengikuti Yesus itu tidak dapat dibenarkan. Karena banyak orang ketika susah meninggalkan Yesus. Ketika sedih meninggalkan Yesus. Ketika dalam masalah mencari jalan keluarnya sendiri. Atau sebaliknya, ketika seneng lali Dongo, Tuhan berikan saya pekerjaan yang layak, yang pantas, ketika dikasih ra tau nek gereja. Tuhan berikan saya jodoh supaya saya ada pendamping untuk melayanimu. Begitu dikasih jodoh, menikah, ora tau nek gereja. Piye? Tapi ketika enek masalah, lho aku wis mengikut Tuhan, aku wis melayani Tuhan, lho kok cek koyo ngene ya? Mereka hanya mau yang baik, tetapi tidak mau yang tidak baik. Ya wajar toh Pak, sapa sing gelem susah, sapa sing gelem gak enak. Ayub pernah menegur istrinya dengan keras. Ketika istrinya berkata, "Kaya ngono kuwi kowe jek nyembah Allahmu, jek mengikuti Allahmu." Dan Ayub katakan, "Kamu ini berbicara seperti perempuan gila. Apakah kamu cuma mau nerimo enake tapi gak gelem nerimo gak enake?" Istrinya berkata, "Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Banyak orang yang mau enake tapi gak mau enake. Ketika gak enak mereka gak merasa bahwa, wah Tuhan ini gini, ini hari sial saya. Tuhan sedang tidak bersama-sama dengan saya. Padahal percayakah Anda, tahukah Anda bahwa Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita, baik susah maupun senang. Kitalah yang tidak pernah bersyukur karena tertutup mata kita. Oleh apa? Nafsu pribadi, keinginan pribadi. Kudune aku Kristen ora ngene kok. Ya toh? Itu yang menutup kita sehingga kita lupa bahwa dalam susah dan senang Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti murid-murid yang di jalan Emmaus itu. Sepanjang jalan mereka itu dengan Yesus, mereka enggak melihat ada Yesus di sana. Dan yang terjadi apa? Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lagi sadar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah sadar? Ayat yang ke-31 katakan, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terlambat. Wes telat. Lehmu sadar, wes telat. Maksudnya apa? Apa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan kita? Enggak, saya percaya enggak seperti itu. Tapi yang terjadi, ini masalah waktu ya. Masalah penerapan. Jangan sampai ketika kita sudah dipanggil Tuhan, baru kita sadar bahwa Yesus ternyata selama ini bersama-sama dengan saya. Wes telat. Jangan sampai ketika nanti kita sudah dipanggil, roh kita diambil oleh Tuhan, di sana kita bilang, "Lho jebule Yesus ki ana tenan to." Wes telat.
sudah ya toh? Kemarin sedikit ngobrol sama Pak Batiar ya Pak tentang selamat, tentang surga neraka. Pak Batiar beberapa kali bertanya dengan saya, "Lho Pak, piye lek wong Kristen dosa, orang Kristen percaya terus dosa mlebu surga apa neraka?" Saya jawab, "Kuwi dudu urusanku, aku dudu Tuhan." Tetapi kalau jeda bertanya saya hanya bisa menjawab, lihat saja nanti bagaimana akhir kehidupannya. Sedosa-dosanya dia, Tuhan itu maha kasih kok. Tuhan itu maha pengampun. Kalau di akhir hidupnya dia percaya Yesus sungguh-sungguh bertobat, ya dia selamat. Sak dosa-dosane uripe dia. Nah, masalahnya kapan ngerti? Tiba waktu kita. Pak Batiar menambahi, "Lho Pak, lek ngono carane ya kayak wong sing ngomong ya wis lek ngono tak seneng-seneng sik engko lek tuwa lagi aku tobat." Lho, masalahnya sapa sing ngerti bakal tuwa mati? Saya jawab apa ke Pak Batiar kemarin? Lah delale pas metu nek dalan tabrak truk terus mati. Apa ya nek kesempatan untuk Tuhan aku bertobat ora ono? Ya lah? Ya lah? Mereka menyesal. Ngerti yang ngono aku mau temu kangen ya. Saiki percuma hilang. Muncul-muncul Yesus dalam perikop berikutnya ketika dia menampakkan diri kepada para murid dan mengatakan aku bakal naik. Muncul-muncul itu. Dan setelah itu mereka gak akan ketemu lagi misalnya. Telat. Sadarmu telat. Kamu gak ada waktu lagi untuk temu kangen, rangkul-rangkulan, gak ono. Lupa kok rangkul-rangkulan, yo zaman semono orang enak corona. Jadi tidak apa-apa. Ya loh. Gak ada waktu, mereka gelo. Ya kan? Maka sebelum itu semua terlambat, jangan tutup mata dan hatimu terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa menjadi Kristen itu akan selalu hidup senang, mewah, sehat. Tuhan tidak pernah janji. Tapi yang saya percayai bahwa Tuhan itu selalu berjanji dalam susah dan senang, dalam cukup maupun kurang, Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu yang saya yakini. Loh kok percaya men Pak? Percaya wong bangkit wet nyata kok. Ketika Yesus katakan aku harus mati, ketika dalam malam perjamuan sebelum dia ditangkap, dia berkata di hadapan para murid-muridnya ketika perjamuan Paskah, di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku. Dan dia yang datang mengecupku itulah yang akan menyerahkan aku. Murid-muridnya dorak terima toh doaku. Dan ternyata terbukti toh Yesus ditangkap. Yesus gak cuma omong kosong. Apa yang dia katakan itu yang akan terjadi. Maka dengan kematiannya, dengan kebangkitannya yang benar-benar terjadi, saya pun percaya bahwa dalam susah senang saya, dalam sakit ataupun sehat saya, dalam kurang maupun cukup saya, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Bagaimana dengan jenengan? Kalau saya boleh mengajak, percaya sebelum nggak ada alasan untuk nggak percaya. Semua sudah terbukti. Ya, nggak usah mengeluh ketika susah. Walaupun paling enak memang ngeluh. Paling ora tak tok nek keluhanku daripada jadi stres terus stroke. Ya karena mbok pikir makanya jadi stres. Karena tidak mbok syukuri makanya jadi stres. Ya kan? Syukuri saja. Enak ra enak syukuri saja. Mengapa? Karena enak enggak enak itu, apapun itu, Tuhan itu ada bersama kita. Saya percayalah, saya enggak cuma omong kosong. Karena yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang Alkitab sampaikan.
Dan saya percaya apa yang Alkitab katakan. Ya, percaya Yesus bangkit? Percaya Yesus bangkit? Berarti seharusnya panjenengan percaya bahwa apapun yang terjadi Yesus juga bersama-sama dengan Anda. Ya, jangan sampai menyesal karena sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk menyesali. Biarlah ini memberkati kita semua, menjadikan kita semakin percaya, semakin menyerahkan hidup kita, semakin mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Besto Siti akeh munggah mudune gereja ini, yuk kita layani bersama-sama. Ya. Karena apapun yang terjadi Yesus bersama-sama dengan semboyan Persik. Nah, karena aku wong Kediri yang ngomongnya Persik. Karena PSIS aku rak ngerti semboyannya apa. Semboyannya Persik itu bersama kita terlahir kuat. Bersama kita terlahir kuat. Nah, saya mau mengutip semboyan itu. Apapun yang terjadi, yuk kita lewati bersama-sama. Maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Wong ada Tuhan kok. Tidak usah khawatir. Pak, kase ora cukup, kase ora nutut. Enak Tuhan kok. Dene ternyata tetap ora ketutup, ya wis piye carane Tuhan mengalihkan. Ya kan? Tuhan selalu punya cara. Ini pengalaman yang mungkin belum pernah saya hanya sampaikan ke bendahara karena saya ngurusi duit beliau. Kali ini tak sampaikan. Mbuh aneh, mbuh lucu, mbuh apa, tapi silakan menanggapi sendiri. Ini terakhir. Setiap kali pemasukan gereja kita, saldo kita itu lebih-lebih. Pengeluarannya itu luar biasa. Mulai dari maaf ya, sing sakit. Biasanya setiap bulan tidak ada. Itu bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Mbuh engko enek kipas angin sing rusak, mbuh engko listrike munda, ono wae ketika saldone akeh. Tapi ketika saldone pres-presan, awet iki barang-barang ya jemaat ya sehat-sehat iki. Lho ki piye to gitu maksudku? Apa kita itu enggak boleh punya saldo akeh gitu loh. Kalau boleh menungsone oleh takon gitu ya. Tapi satu hal yang pasti ya saya katakan sama bendahara. Itu artinya Tuhan tahu kapan kita butuh. Ini semakin mempertegas dan membuktikan Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam susah maupun senang. Ya memang mungkin kita nggak akan berlebih-lebihan karena memang Tuhan nggak suka yang berlebih-lebihan. Tetapi yang pasti kita akan selalu ditolong Tuhan tepat waktunya. Itu bukti bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Percayalah sebelum terlambat. Dan kemuliaan salib itu, nah gue ora sesuai dengan tema di seneni karo ketuane karo seksi acara aku. Dan kemuliaan salib itu ditambah mulia dengan adanya kebangkitannya. Semakin menjadi mulia karena terbukti Yesus bangkit. Karena kalau Yesus gak bangkit, juga akan jadi mulia. Ya berarti padha koyok menungso biasa. Semakin mulia karena Yesus membuktikan dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Kami boleh merefleksikan kebenaran firman Tuhan di dalam iman kami masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa juga berharap supaya setiap kami dapat mengaplikasikannya. Terlebih dalam iman, kepercayaan, dan juga perbuatan serta pelayanan kami. Biarlah sungguh-sungguh dapat kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum tiba waktunya Tuhan memanggil kami, biarlah kami memanfaatkan waktu yang ada untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di sisa usia kami ini untuk dapat memberi yang terbaik
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hati dan pikiran umat-Mu sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.